Bab 3. Ibuku sayang, ibuku malang. Ketika sampai di rumah Bang Farid, terlihat mobil berwarna silver masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengintip dari tembok yang dindingnya masih tersisa setengah dari bangunannya. Sang pemilik mobil pun turun dan tak lama pergi dari rumah itu. Inilah saatku untuk masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam. Aku terpaksa melakukan cara ini karena aku tak punya pilihan lain. Dengan menyeret koperku ke samping gerbang dan bersembunyi di balik tembok pagar rumah Bang Farid. "Bi!" panggil seorang gadis remaja berteriak. Suaranya sangat melengking tinggi. Belum sempat ART itu menutup pintu gerbang pagar, ia berlari dengan terburu-buru menghampiri gadis itu yang berada di dalam rumah. Inilah kesempatanku untuk masuk ke dalam. Sengaja koperku kutinggalkan di luar dan kuletakkan di samping tong sampah yang kututupi dengan ban bekas yang sudah tak terpakai lagi. Aku rasa orang tak akan pernah tahu dan mengira di bawah ban bekas tersebut terdapat sebuah koper. Sebelum meletakkan koper itu di bawah tumpukan ban bekas, terlebih dahulu aku mengambil separuh uang sebagai peganganku. Dengan mengendap-endap, aku berjalan melalui belakang rumah. Beruntung pintu belakang rumah Bang Farid terbuka lebar. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun masuk ke dalam rumah Bang Farid. Suara langkah seseorang menuju ke arahku. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik bufet berisi stok keperluan dapur. "Apa si tua bangka itu tak berteriak lagi ingin keluar?" ucap gadis itu pada ART-nya. Dek, jantungku berpacu lebih kencang. Apakah yang dimaksudkan gadis itu adalah ibuku? "Sepertinya sudah tidur, Non," jawab ART itu. Gadis itu pun melangkah pergi dan disusul oleh ART tersebut. Aku ibaratkan pencuri di rumah abangku sendiri demi bertemu ibu. Aku pun menuju kamar yang berada di sebelah gudang. Ada 2 kamar di situ. Kemungkinan kedua kamar itu adalah kamar ART Bang Farid. Dan benar saja, beruntung aku belum masuk ke sana. Nampak ART itu masuk ke dalam kamarnya, membawa sepotong roti dan segelas air. Wajah ART itu bersedih dan keluar dari kamarnya sambil mengusap air matanya. Aku semakin penasaran dan melangkahkan kaki dengan hati-hati ke arah kamar ART itu. Dengan pelan aku membuka kamar itu. Dari luar tercium bau pesing. Semakin pintu itu terbuka, semakin jelas bau pesing itu. Dan ketika aku melangkah ke dalam, betapa terkejutnya aku melihat kondisi ibuku yang sangat menyedihkan. "Ibu!" Aku berteriak sambil menutup mulutku dengan kedua telapak tanganku, agar suaraku tak terdengar oleh siapapun. Tubuhnya yang kurus kering, berbaring lemah di atas kasur yang sudah tak layak untuk dipakai. Aku segera menghampiri beliau yang tertidur miring. Dengan pelan, kurangkul tubuh itu menghadap ke arahku. Tetes air matanya yang mulai mengering membuatku ingin berteriak. Sungguh mirip sekali nasib ibuku selama ini. Mas Farid sungguh sangat durhaka telah memperlakukan ibu layaknya binatang. Mataku beralih ke bawah, melihat sebuah piring yang berisikan sisa nasi yang sudah mengering. Dan segelas air yang sudah tak jernih lagi. Entah sudah sejak kapan air itu tak pernah diganti. Pilu dan teriris rasanya hatiku melihat kondisi ibu. Kubelai rambutnya yang sepenuhnya sudah memutih. Tak henti-hentinya air mata ini mengalir deras. "Hei Hana," panggilnya tak jelas. Namun aku mengerti ibu mengenaliku. Aku memeluk tubuh ibuku yang tinggal tulang itu dengan sangat erat. Dapat kurasakan kehangatan pelukan dari ibu. Ibu tersenyum menatapku dan mencoba membelai rambutku. "Hei Hana, kamu udah pulang," ucap ibuku dengan suara yang kurang jelas. "Iya, Bu. Riana akan membawa ibu pergi dari sini." Isaku menangis sambil menghapus air mata di pipi ibu. Aku tak menyangka pertemuanku dengan ibu sangat memilukan seperti ini. Ibu yang kurindukan sehat walafiat, nyatanya sakit-sakitan
dan malah sangat menderita. Kelima saudaraku sudah sangat keterlaluan. Kubuka sarung ibu yang berbau pesing. Nampak pampers yang tak pernah diganti sudah mengembung penuh dengan air seni. Dapat kubayangkan panasnya dan tak nyamannya memakai pampers yang sudah berhari-hari. Bayi saja akan menangis jika pampersnya sudah penuh, apalagi orang tua seperti ibuku. Kubuka dengan pelan pampers itu. Ibu mengeluarkan pup sedikit seperti plak di dalam pampersnya. Ruam merah mengelilingi bekas pampers ibu sampai ke belakang punggungnya. Tak bisa kubayangkan, jika ruam merah itu terkena air seni, pasti sangat perih dan sakit. Aku menutup mulutku dengan kencang agar isak tangisku tidak terdengar. Tubuhku gemetar melihat kenyataan ini. Andai aku tak kuat, mungkin aku sudah jatuh pingsan melihat kondisi ibuku. Sungguh miris memang. Saat aku di Arab Saudi merawat ibu majikanku dengan telaten dan tulus, namun naasnya ibuku di sini sakit. Bukannya dirawat, malah diterlantarkan. Tak ingatkah dulu para saudaraku, dengan tangan yang kurus ini ibu merawat mereka semua? Benar kata pepatah, satu orang ibu mampu merawat 1000 anak, namun satu orang anak belum tentu mampu merawat ibu mereka. Berulang kali kucium dan kudekap ibuku tanpa lepas. Betapa kelirunya saudaraku semua. Mereka sibuk mencari kesuksesan di dunia, padahal kesuksesan mereka semua ada pada ibunya. Andai ibuku sekarang juga berdoa dan tak ridho dengan mereka semua, maka detik itu pula kemurkaan Allah akan menghampiri mereka. Baju yang tak layak itu kuganti dengan jaketku yang kukenakan di tubuhku. Aku mengangkat tubuh ibu yang ringan layaknya kapas ke gendonganku. Saat aku ingin membawa ibu, tiba-tiba ART itu masuk ke kamar ibu dan terkejut. "Mbak, bagaimana bisa masuk ke sini?" Tanyanya gugup. "Kamu bertanya bagaimana caranya saya masuk? Allah lah yang membimbing jalanku dengan mudah masuk ke sini. Lihat keadaan ibuku. Diperlakukan layaknya binatang di sini." Ucapku emosi. "Shh." Ucap ART itu meletakkan jarinya ke mulut. Aku sejenak terdiam dan mendengar suara langkah kaki menuju kamar ibu. "Bi Inam!" panggil gadis itu. "Iya, Non," jawab Bi Ina bergegas keluar dari kamar. "Bibi kemana aja sih? Dari tadi Tuti panggilin gak nyaut-nyaut. Aduh, buruan. Aku gak betah berdiri di sini. Bau si tua bangka itu mengganggu indera penciumanku," ucapnya marah. Andai saja posisiku masuk rumah ini tidak dengan cara diam-diam, mungkin saat ini aku sudah mencekik leher gadis kurang ajar itu. Namun aku masih berpikir panjang. Aku bisa saja melakukannya sekarang, tapi aku pasti dituduh sebagai seorang maling. Akhirnya aku masuk penjara, dan siapa yang akan merawat beliau nantinya? Aku mencoba menenangkan emosiku agar aku tetap tenang. Tak lama bibi itu kembali lagi ke dalam kamar ibuku. "Maafkan saya, Mbak, telah berbohong. Saya terpaksa melakukan ini karena saya tak punya pilihan," ucap Bi Inem menyesal. "Jika Mbak ingin membawa beliau, tolong bawalah saat gadis judes itu keluar rumah nanti," ucap Bi Inem memberi saran. "Kalau begitu, bisakah saya minta tolong sama ibu untuk mengambilkan baju ganti ibuku dan lap basah atau tisu basah? Maaf jika banyak permintaan. Sisir, bedak bayi, dan juga jepit kuku," pintaku minta tolong. "Baiklah, tunggu sebentar saya ambilkan," ucapnya. Tak lama Bi Inem pun membawa semua apa yang kuminta. Aku membuka kembali jaket yang dipakai oleh ibu. Dengan telaten, aku mengusap tubuh beliau yang sudah rengkuh seluruhnya. Namun usapan tisu itu berhenti saat aku melihat luka jahitan ibu yang sudah mengering di bagian pinggangnya.